Ya karena guru yang jadi guru tuh ya anak itu sendiri gitu ya. Ya karena saya muridnya Romo Mangun dan itu nancap sekali gitu ya bahwa anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini kita bertamu ke salah satu tokoh pendidikan di Jogja yang kemarin tuh banyak sekali permintaan supaya banyak ini Bu. Kami diminta untuk lebih memperbanyak orang pengen lebih tahu banyak tentang salam gitu, Ya. tentang salam. Sebelumnya di edisi keberapa gitu kami sudah mewawancara Pak Toto Raharjo, tapi kan sebetulnya yang benar-benar hari per hari ada di sini itu istri Pak Toto Raharjo, Bu Sri Wahyaningsih. Bu, cerita dulu Bu, kok kepikiran bikin salam dulu itu gimana? Ya sebetulnya sih saya awalnya sih saya nggak kepikiran, tapi waktu itu kan saya ikut Romo Mangun di Code. Nah terus ketika saya di Code itu kan ketemunya orang-orang desa yang gagal transmigrasi. Jadi gelandangan-gelandangan itu kan hampir semua itu asalnya dari desa. Nah kemudian berarti yang domisili di Code itu rata-rata orang desa, iya, yang gagal transmigrasi. Jadi dulu gitu ya? ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera gitu ya. Ada yang bahkan di Sulawesi itu pernah kebanjiran 1 tahun tuh sampai 23 kali. Nah akhirnya kan ya dia gagal panen terus kan. Terus yang di Sumatera itu banyak yang dimakan binatang gitu ya. Ada celeng, ada gajah kayak gitu. Jadi gak pernah panen. Sementara jatah dari pemerintah sudah habis. Ya akhirnya mereka mau pulang ke desa kan udah gak punya akses lagi. Nah akhirnya menggelandang gitu. Menggelandang di Jogja. Ya. Berarti rata-rata mereka itu tinggalnya mungkin di sekitar Jogja. Iya, Gunung Kidul, Bantul gitu. Iya sebetulnya, iya ada yang dari Gunung Kidul, ada yang dari Klaten gitu ya, ada yang dari Banyumas lah ya, Purworejo gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu. Nah tapi akhirnya mereka terdamparnya di Jogja. Gitu, ya. Oh jadi di Sungai Code itu malah bukan orang dalam tanda kutip asli Jogja? Oh enggak ya? Enggak ada kayaknya malah ya. Saya baru tahu malah. Karena saya dulu awal-awal di Jogja Bu, saya itu di Code, di pinggir Code, di belakang terminal Terban. Oh iya. Jadi kan sudah masuk ke wilayah Code. Ya jadi. Kok bisa ini berinteraksi atau bersama dengan Romo Mangun ceritanya? Ya saya kan SMA-nya di Jogja, saya di Bobkri 2. Nah saya setiap hari pulang sekolah itu, saya selalu, terutama kalau berangkat sekolah gitu ya, itu dari kos ke sekolah itu selalu melihat gelandangan-gelandangan yang pada tidur di, yang sekarang jadi Galeria itu loh, itu kan dulu rumah tua. Nah di depannya itu biasanya gelandangan pada tidur di situ. Kemudian mereka makannya itu cari makan di tong-tong sampahnya Bethesda gitu. Ya Bethesda belum serapi sekarang, dulu ada tong sampah di depan. Nah tuh mereka ngais-ngais di situ, sisa-sisa makanan kayak gitu diambilin gitu ya. Jadi, nah saya tuh karena saya juga orang desa dan di desa kami kan nggak ada kemiskinan sampai sebegitunya gitu ya. Bu Waya dari mana sih? Saya dari Klaten. Dari Klaten. Ya, dari Karangdowo. Bapak gitu. Saya juga dari Klaten. Nah terus jadi saya nggak bisa gitu loh melihat seperti itu gitu ya. Dan waktu saya di rumah kan sering diskusi sama bapak. Terus bapak saya kan dulu aktivis partai gitu ya. Saya boleh tahu aktivis partai apa? Waktu itu sih PNI ya, masih PNI ya. Nah kemudian jadi PDI itu. Nah bapak itu aktivis dan juga saya melihat perbedaan yang sekarang sama dulu gitu ya. Jadi bapak benar-benar memikirkan masyarakat kayak gitu. Jadi sering kami diajak kadang naik sepeda muter gitu ya. Terus bapak cerita gitu loh, ini loh masih banyak orang-orang yang butuh
pemikiran kita gitu. Terus juga di rumah saya itu kan banyak pekerja-pekerja dan hampir selalu seorang sedesa itu kerjanya di tempat kami gitu ya. Pertanian atau Pertanian. Jadi, berarti mirip Pas Toto juga ya. Iya. Banyak orang kampung kerja. Ya. Jadi ratusan orang. Jadi kan dulu belum ada gilingan padi. Mbah saya itu penebas padi. Wah, berarti dari orang kaya buaya ini. Iya kan? Iya, boleh dikatakan gitu ya dulu. Tapi saya bisa membayangkan nenek saya soalnya mirip-mirip begitulah. Walaupun nggak sampai ratusan ya, mungkin ada puluhan. Jadi orang. Ada misalnya 80 orang itu yang nutu gitu ya, kan belum ada gilingan padi. Terus ada 200 orang yang memetik padi kayak gitu. Pakai ani-ani. Nah ini dan mbak saya selalu menanamkan bahwa mereka itu keluarga gitu ya. Jadi kami nggak boleh membedakan. Maksudnya juga mereka itu kalau kita nggak bisa seperti ini kalau nggak ada mereka gitu. Betul. Dan terus mbak saya tuh juga bikin kayak kelompok-kelompok gitu loh. Karena ratusan orang nggak mungkin dikelola sendiri. Nah jadi selalu cari entah 10 atau 20 orang gitu. Terus satu ada ketua kelompoknya, ada ketua kelompoknya. Nah jadi apa ya, dan mbah itu juga gini, kalau misalnya ada yang berprestasi gitu ya, misalnya dianggap ini teman, kemudian dia memang mumpuni, terus bisa juga apa ya, sudah dia kayak dikasih tanggung jawab bisa, itu sama si mbah malah dikasih kesempatan ya dia diajari nebas, diajari apa kayak gitu. Dan jadi saya melihat bahwa mbah itu nggak takut disaingi gitu. Dan juga kalau misalnya hubungan dengan orang itu misalnya gini, si mbah sangat terbuka gitu. Misalnya nebas padi, satu peta itu mbah misalnya menaksir dapat 1 ton gitu ya. Iya 1 ton misalnya. Nah terus tiba-tiba dapat 1 ton lebih 3 kuintal misalnya. Nah itu mbah ngasih bonus gitu loh. Nah tapi kalau misalnya mbah tuh meleset misalnya 1 ton tapi ternyata cuma 8 kuintal, ya si mbah bilang gimana ini mbok sharing gitu loh, ngasih apa tuh istilahnya dicowok gitu loh. Nah itu mereka ikhlas juga. Jadi mbah tuh selalu dicari orang. Jadi apa ya, nebasnya tuh sampai keluar luar desa gitu loh. Nah, itu yang membuat apa sensitivitas buaya terhadap orang-orang kecil, orang-orang di sekitar itu terasa. Iya, gitu. Dan mbah selalu misalnya gini, kalau kami kan mereka sanggup makan gitu ya, kita makan bareng bontot gitu ya. Nah itu mbah kalau misalnya kami lauknya kok agak beda itu nggak boleh kelihatan di situ gitu loh. Nah jadi mbah tuh sangat menjaga gitu. Kalau misalnya kita makan ya yang lauknya bareng gitu ya, yang sama-sama. Tapi kalau sekali waktu kita beda itu nggak boleh kelihatan gitu loh. Jadi mbah selalu kan bahasa-bahasa Sanepo, terus apa ya, dan kami tuh aneh juga. Misalnya baju bapak saya tuh kalau beli kain itu 1 gulung gitu loh, 1 dan dipakai ya anaknya buruh-buruh di kami ya sama gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu tuh terasa sekali. Saya merasa bahwa di rumah itu pendidikan itu sangat kuat gitu. Nah sehingga saya melihat ketidakberesan di kota yang sampai orang sampai miskin kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Nah saya pulang, saya cerita sama bapak saya, terus ya sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Nah terus saya sama teman-teman kos, kebetulan di sekitar kami di kampung itu juga banyak komunitas yang waktu itu ada komunitas yang anak-anak Kristiani itu kan suka ada kelompok doa atau apa gitu ya. Nah kami bicarakan juga. Dulu jadi di Santikara nggak suka ngumpulnya? Enggak ya? Kami di kampung di Iromejan namanya. Dan kami itu kuat sekali apa ya, jam 5 pagi gitu bangun, kita kelompok doa. Dan kita melakukan hal-hal yang real gitu loh. Apa ini di depan mata kita ada seperti ini gitu. Nah akhirnya kita kumpulkan, sampai kita tuh apa yang ngumpulin barang-barang bekas, jual koran, jual apa botol-botol kayak gitu. Nah kita ngasih yang orang-orang yang gelandangan-gelandangan itu gitu. Nah itu yang akhirnya saya sampai ketemu Romo Mangun itu karena saya punya aktivitas itu gitu. Nah terus ada beberapa orang yang bisa kami dekati karena masih ada anak muda gitu ya. Nah tapi gimana nih kalau misalnya ada program transmigrasi tapi kami ini transmigrasi yang lain-lain yang jadi ya akhirnya kami tahu gitu ya, karena sebagian memang korban transmigrasi. Tapi nggak teredukasi gitu loh, mereka nggak punya keterampilan, nggak punya apa, misalnya bertani juga bertani ala kadarnya karena memang orang miskin dan di desa dulunya juga nggak punya sawah gitu ya. Nah sementara saya di rumah ya paling nggak ngerti bagaimana mbah
bertani kayak gitu ya, kami juga dilibatkan gitu. Nah akhirnya kami yang gelandangan-gelandangan yang masih muda itu kami carikan koneksi gitu ya, misalnya ada beberapa orang yang punya concern terhadap misalnya pertanian kayak gitu-gitu. Terus dia belajar keterampilan apa, nah sehingga dia misalnya harus pergi karena memang kalau di sini dia juga nggak punya solusi harus tempat tinggal di mana gitu kan, selain di jembatan, di bawah jembatan gitu. Nah akhirnya ada beberapa yang waktu itu diberangkatkan transmigrasi, tapi ya sukses karena mereka udah belajar ya pertanian, keterampilan, ya misalnya bikin kue, makan makanan olahan kayak gitu. Jadi punya bekal gitu. Nah terus kami juga sering surat-suratan waktu itu ya sama yang transmigrasi. Sama yang sudah berangkat ya. Itu ada waktu itu yang Mas Basuki itu yang sampai apa ya di sana sudah beranak pinak gitu ya. Dia masih ingat gitu. Lama Bu sama Romo Mangun di. Saya dari tahun 83 sampai 88. Oh ya. Lumayan ya. Ya dan. Itu sudah YPR belum sih? YPR ada ya, waktu Yayasan itu. Pendidikan Rakyat ya. Iya, Yayasan Pondok Rakyat. Yayasan Pondok Rakyat, Yayasan Pondok Rakyat. Sudah ada juga ya. Dan waktu itu ada apa ya organisasi arsitek juga. Nah itu kami juga sering. Termasuk yang mendesain permukiman di Kalicode itu ya. Yang Kalicode Romo Mangun aja itu. Oh itu Romo ya, Mangun tapi sendiri. memang di backup sama komunitas-komunitas itu misalnya membantu chat, membantu apa kayak gitu. Tapi yang mendesain Romo Mangun gitu. Menurut Bu Waya apa yang menarik dari sosok Romo Mangun sebelum kita masuk ke salam itu? Ya karena kami sering diskusi gitu ya. Yang awalnya Romo itu sangat tidak percaya dengan saya gitu ya. Oh ya. Bilang ya. Kenapa? Kamu nggak mungkin ya. Kamu tuh nggak cocok masuk di sini. Orangnya galak nggak sih Bu? Enggak sih sebetulnya. Tapi tegas ya. Tapi pengalaman saya itu galak. Enggak sih kalau. Saya itu pernah waktu awal-awal ke Jogja tahun 95. Saya ingat persis tuh. Ya biasalah orang kampung. Saya pernah baca buku-bukunya Romo Mangun waktu SMP, SMA. Jadi salah satu obsesi saya selain pengen ketemu Cak Nun atau Romo Mangun gitu ya, tokoh-tokoh lah. Nah, saya tuh pengen banget memang ketemu Romo Mangun. Waktu saya datang ke tempatnya Romo Mangun, kalau nggak salah dulu dekat Kanisius di daerah situ beliau tinggal. Oh iya di Kowera. Iya di daerah situ. Ini serius Bu, saya sama teman saya dibonceng. Baru masuk pagar, saya tuh dilempar sandal. Serius. Iya, tapi ya memang nggak keras sih. Cuman kayaknya beliau itu marah gitu. Kamu kesini ngapain? Mau ngajak saya diskusi ya? Nggak perlu diskusi. Kamu itu ikut Andi Arief saja gitu. Waktu itu Andi Arief itu sedang dikenal sebagai demonstran. Kalau nggak salah Smith waktu itu ya, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Udah kami langsung lari. Dan langsung saya daftar untuk ikut kursus politiknya Smith. Tapi nggak galak ya? Enggak sih, enggak, tapi tegas gitu ya. Dan dia memang nggak suka kalau yang misalnya basa-basi yang apa gitu. Terus waktu saya datang, saya bilang kalau saya ke sana, dia bilang, kamu nggak cocok di sini gitu loh. Kamu tuh ya cocoknya naik mobil, pergi ke apa yang kayak gitu-gitu. Saya cuma senyum-senyum aja. Enggak, saya serius Romo gitu. Nah kamu kesini mau ngapain? Ya saya cuma nemenin aja. Saya pengen jadi teman gitu. Nah. Terus Romo ketawa gitu loh. Biasanya tuh anak muda yang kesini tuh bilangnya, saya pengen menaikkan derajat mereka misalnya kayak gitu, ingin maksudnya meningkatkan, misalnya meningkatkan perekonomian atau apa yang kayak gitu-gitu, yang punya yang. Tapi kok kamu cuma pengen jadi teman aja katanya. Nah saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya pengen jadi teman aja, menemani mereka gitu. Nah akhirnya dari situ malah Romo jadi tertarik gitu loh. Ya kok sederhana banget ya, kamu nggak punya idealisme yang misalnya harus di situ memakmurkan mereka, mengangkat keterpurukan mereka yang kayak gitu-gitu. Saya nggak bilang gitu ya, saya cuma menemani aja gitu. Nah terus karena saya orang desa dan di rumah biasa saya dengan juga pekerja-pekerja di rumah kan udah biasa, jadi saya kesana menyapa apa gitu. Nah Romo rupanya jadi tertarik gitu loh. Biasanya kan anak-anak di sini tuh nggak sopan gitu loh. Misalnya datang itu ya kadang-kadang
menyapa aja enggak gitu loh lah. Kamu kok bisa gini, dan orang-orang tuh dia tuh deket banget gitu loh. Kalau sama saya langsung apa ya jeng wah ya kayak gitu-gitu. Nah, terus ngobrol, terus mereka bisa cerita. Nah, akhirnya kami bikin kelompok-kelompok. Waktu itu kami bisa bikin pasutri gitu, jadi kelompok suami istri gitu. Terus nanti kumpul ya, saya datang ngobrol. Ya kadang-kadang apa ya, mereka juga butuh didengarkan gitu. Nah, dari situ justru akhirnya kami bisa memilah-milah gitu loh, apa sih yang sebetulnya menjadi masalah pokok mereka gitu. Nah, dari situ saya kemudian sering ngobrol sama Romo Mangun. Saya bilang, Romo, kalau kita terus-terusan kayak gini kayaknya apa ya, kita cuma perannya jadi salep aja gitu loh. Apa itu salep? Nah, jadi kalau ini kan ibarat luka gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu akar masalahnya gitu. Sebab Kenapa? luka itu nggak ya, ada. Kenapa mereka harus pergi dari desanya? Kenapa nggak membangun desanya kayak gitu ya? Benar. Nah, kayaknya kita lelah juga dan kita hanya memoles aja gitu loh. Jadi ibaratnya tuh ya jadi polesan aja, mungkin hanya cantik sementara, tapi sebetulnya apa sih yang di dalamnya kita nggak tahu. Nah, saya punya cita-cita pengen pulang kampung gitu loh. Tapi apa ya, kalau di kampung di saya kan nggak ada yang kayak gini gitu loh. Maksud saya ya semua bertani ya, mereka punya lahan, punya apa, dan sekalipun mereka jadi buruh tuh juga eksis lah gitu loh, bisa. Ya, orang Klaten, angkringan aja orang Klaten ya, makanya. Jadi kemana ya gitu. Nah, akhirnya ya kebetulan aja ketemu Mas Toto kan di jembatan itu di Code gitu. Oh, dan, di jembatan Gondolayu. Gondolayu, dan waktu itu kan saya kan jadi volunteernya di Duta Wacana. Nah, saya baru nyari gimana sih supaya Code itu kelihatan cantik, ada tamannya, ada ininya gitu. Nah, terus teman saya bilang, tak kenalin yuk, ada kok temanku yang biasa dampingi orang-orang pinggiran kayak gitu. Sebetulnya waktu itu Mas Toto masih apa ya, kayaknya jadi LSM tapi di desa gitu loh. Nah, baru mau punya program di perkotaan. Nah, terus teman saya tahu, terus saya dikenalin. Nah, dia sebenarnya tak rekrut gitu loh untuk bantu saya gitu, bantu yang dia katanya bisa seneng tanaman, bisa gini gitu loh. Terus akhirnya ikut. Nah, tapi kok dia kalau misalnya dikasih honor tuh nggak pernah mau gitu loh, nggak pernah mau. Terus ya setelah tahu ternyata saya ngerti gitu loh. Terus akhirnya saya tahu kenapa sih kok nggak mau. Ya aku kalau aku gaji kamu kan aku jadi pegawaimu katanya. Sementara ya dia kan udah PDKT sama saya gitu kan. Jadi ya apa nggak mau gitu. Pokoknya aku bantu aja gitu. Ya udah akhirnya terus saya, karena saya memang tertarik pengen ke desa, kebetulan Mas Toto orang desa. Nah, itu yang menguatkan gitu loh. Dan kebetulan juga kayaknya kok bisa gitu loh dengan orang-orang kecil, dia juga cepat dekat gitu. Nah, waktu itu sering nuker-nuker, saya pengen ngerti itu dia tuh seperti apa. Aku minta dia nulis setiap hari gitu kan. Nah, dari tulisannya itu kok saya merasa bahwa ini orang yang bisa tak ajak hidup gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi komitmennya dengan orang desa, terus apa kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilang ya udah sama. Jadi waktu itu saya nggak pakai pacaran loh. Tapi kan saya juga nggak ngerti sebetulnya. Dia tuh mau nikah aja nggak tahu nama saya loh. Hanya nama panggilan aja? Enggak, nama panggilan juga nggak ngerti. Loh. Sebetulnya ini Wahya apa Wayan apa Wayan? Wahyu apa Wayan? Jadi itu terus akhirnya pas dan saya juga nggak ngerti kan waktu itu, kayak dijebak gitu. Maksudnya karena keluarganya datang waktu itu, saya ada acara di Semarang, saya dijemput, kemudian ada bapak ibunya, saya dikenalin. Nah, bapak ibunya tuh nyangkain saya itu memang udah calonnya gitu loh. Padahal saya waktu itu belum pacaran gitu. Belum tahu. Nah, terus saya juga, tapi kok saya nggak tega juga dengan bapak gitu, karena bapak yakin banget gitu. Bapaknya Mas Toto. Iya. Dan kayaknya apa ya, cocok banget tuh loh begitu ngobrol sama saya tuh. Oh ya gini. Bapaknya kan juga seneng bangsa yang apa ya, mengembangkan masyarakat. Wah, memang desa. jebakan sih Bu itu. Jadi pertimbangan menikah dengan Pak Toto itu tiru. karena pertimbangan orang tuanya sebetulnya. Iya, cocoknya sama calon mertuanya malah. Nah, terus akhirnya oke lah kan, bapak mintanya udah dipercepat aja. Nah, saya semua bingung dipercepat apanya gitu kan. Nah, terus akhirnya Mas Toto nyari-nyari file di kantor gitu yang ada nama saya. Oh, baru tahu nama saya. Wah, saya baru tahu cerita ini.
Nah akhirnya ya udahlah dipercepat kita nikah. Terus saya bilang sama Romo Mangun, Romo saya mau pulang ke desa gitu ya. Saya pengen di sana. Terus ngapain gitu loh? Desa itu nggak ada fasilitas gini, nggak ada fasilitas. Saya kan orang desa gitu. Terus ya kebetulan Mas Toto kan orang desa. Saya pengen ke sana. Terus Romo tuh nggak aku, tapi kalau kamu ke desa aku ikut gitu loh. Aku pengen lihat gitu loh kayak apa. Nah akhirnya saya diantar sama Romo Mangun ke tempat kampungnya Mas Toto di daerah di Lawen, Banjarnegara. Iya. Dan ternyata Romo Mangun juga jatuh cinta gitu loh di sana. Wah ini terus, dan sama bapaknya Mas Toto cocok juga gitu. Iya. Nah terus baru itu nyambung akhirnya Mas Romo malah akhirnya ngobrol sama bapak. Terus Romo tuh ngendi kok, ya udahlah saya pengen hari tua saya di sini aja gitu. Nah terus ya Romo mendukung saya gitu ya. Oke lah kalau kamu mau. Tapi gimana kamu itu kan, Buaya kan belum pernah ke Lawen sebelumnya kan? Ya pernah waktu itu pernah. Ya tapi tidak dalam rangka pacaran ya sebetulnya, hanya main saja. Ya saya sudah pacaran gitu loh. Udah maksudnya udah mau nikah udah gitu. Mau nikah, tapi baru saya pernah ke sana. Baru ke Lawen. Nah, terus pas kan jauh banget tuh, Bu. Iya. Lah saya kan dulu taunya Toto Lawen tuh namanya Mas Toto. Ternyata kok selamat datang di desa Lawen. Oh, ternyata Lawen itu nama desa. Itu jauh banget tuh. Jauh banget. Iya, 7 jam, dan waktu itu saya masih jalan kaki dari Kalibening. Dari Kalibening jalan kaki. Jadi kaki Lawen itu, ini mungkin dari Banjarnegara 2 jam lebih ya, Bu? Lebih ya. Sebenarnya sih cuma 50 kilo, tapi karena jalannya berkelok-kelok dan naik turun bukit gitu ya. Jadinya, dan belum lama juga kan mobil masuk ke sana. Dulu mobil nggak bisa masuk ke sana. Jadi saya masih sampai Kalibening jalan kaki gitu. Nah, berapa? 7 kilo? 7 kilo ya. 7 kilo jalan kaki. Nah, dan itu kan juga jalan kakinya naik turun gunung kayak gitu ya. Buaya justru tertarik tinggal di daerah seperti itu. Dan belum ada listrik waktu itu. Belum ada listrik. Terus wah saya kayaknya kok ayem gitu ya, dan selalu dengar gemericik air dan apa. Cuma saya sedihnya gini, ini sebenarnya daerah subur tapi kenapa masyarakatnya miskin gitu ya. Dan di sana banyak anak putus sekolah, banyak pernikahan dini. Nah itu yang akhirnya membuat saya semakin ini memang tempatku gitu loh. Nah akhirnya saya memutuskan di sana. Sementara Mas Toto kan waktu itu tugas di NTT. Iya, pokoknya pulang pergi lah ya. Sudah jadi aktivis lintas pulau. Iya, nah Mas Toto di sana dan kan nggak bisa pulang setiap bulan. Pulangnya kadang 6 bulan, kadang 8 bulan baru pulang gitu ya. Tapi saya sangat enjoy gitu, saya menikmati karena kliknya tadi sama bapak gitu kan. Jadi ya udah saya nggak mau kan diajak ke sana, masuk enggak, saya malah resign dari Duta Wacana. Saya pulang ke sana, kemudian saya masuk ke desa gitu ya, dan semua harus jalan kaki. Nah itu ada 3 sekolah di Lawen itu, tapi Lawen itu kecamatan atau desa? Desa ya. Kecamatannya Kalibening waktu itu. Sekarang Pandanarum karena ada pemekaran kecamatan ya. Nah jadi ada 7 pedukuhan dan ada 3 SD. Nah 3 SD itu saya kunjungi. SD Impres ya, saya kunjungi semua dan saya datang masuk ke desa-desa, saya kenalan dengan mereka. Dan pernah itu yang akhirnya saya sekarang nggak bisa minum kopi karena waktu itu sehari saya harus minum sampai 27 gelas. Karena setiap masuk rumah itu dikasih kopi loh. Iya. Saya pernah soalnya itu kopi proses gitu. Perut sakit sekali dan sampai sekarang saya akhirnya kalau minum kopi itu harus yang encer sekali. Saya agak itu biasanya begitu bertamu karena menghormati tamunya nggak ditanya kan, langsung disuguhin kopi kan. Padahal kita kalau nggak minum nggak enak. Iya. Nah itu makanya jadi saya sampai sehari itu bisa sampai 27 gelas itu, saya ingat banget. Nah dan saya tuh kesana diantar banyak orang gitu loh, jadi orang itu ikut berduyun-duyun gitu loh. Dan bapak saya tuh bilang gini, iya ya kenapa ya kamu kesini kok kamu dicintai banget gitu loh sama masyarakat sini gitu. Nah terus saya datangi sekolah-sekolah itu. Nah di sana itu SD itu kalau kelas 1 itu bisa 50-60 gitu ya. Anak. Tapi sampai kelas 6 itu paling banyak tuh 15. Tapi satu gedung, Bu? Satu gedung. Dan biasanya tuh cuma 6. Kalau di kampung dulu misalnya kampung ibu saya itu memang tinggi sekali angka anak keluar
sekolah. Biasanya kan karena kelas 1, 2, 3-nya itu di kampung mereka. Nah 4, 5, 6-nya mesti pindah. Ini enggak. Enggak ya? Ini satu sekolahan gitu. Nah bahkan ada anak yang kelas 5 SD itu udah hamil gitu. Sudah hamil. Terus, Sudah menikah. Tapi terus gurunya bilang ya ini kita tutup mata Bu, daripada dia tidak sekolah ya nggak apa-apa gitu loh, biar aja sampai lulus gitu. Dan akhirnya juga angka perceraian juga tinggi karena mereka tuh ada yang mulai dinikahkan, maksudnya apa ya istilahnya di sana nyelotong gitu ya. Itu dari umur 4-5 tahun itu udah diceletong orang gitu loh. Jadi udah nanti umur berapa dinikahkan. Terus jadi kadang-kadang saya namanya blok. Blok. Sana nyeletong. Ya istilahnya apa ya? Diikat lah ya. Diikat ya. Nah, jadi kawin cerai juga tinggi gitu ya. Jadi bahkan ada yang satu keluarga misalnya anaknya 4 itu semua anak pertama gitu loh. Itu juga ada gitu ya. Jadi dan itu tuh udah biasa banget gitu. Ada yang misalnya cerai terus nikah laginya sama orang depan rumahnya gitu ya, dan itu juga bertetangga nggak ada masalah gitu loh. Nah saya cerita itu Romo Mangun tuh ini nih gawe novel asik banget iki. Iki ceritanya lu silindri nang kene iki lho katanya. Jangan mah di situ. Enggak tahu terus Romo tuh jadi sekali gitu loh Romo jadi wah ya wis lah. Cukup sering ke sana ya Romo. Sering. Padahal jalan kaki nggak ada masalah ya Bu. Nggak, mereka dulu Roma pakai mobil jeep itu loh, jadi jeep bisa masuk. Tapi ya memang agak susah, tapi ya bisa gitu. Terus ada yang jalan kaki dan Romo itu nggak kesana karena udah operasi jantung itu yang mulai nggak kesana. Waktu itu sebetulnya kan rencananya memang mau tinggal di sana, mau bikin waduk sebetulnya untuk mikrohidro itu waktu itu Romo. Itu cita-citanya Romo Mangun. Nah, terus jadi akhirnya bikin sekolah ya di sana. Nah, terus ya karena saya waktu itu bingung juga. Tapi saya masih percaya gitu ya bahwa sekolah itu bisa menjadi jalan keluar gitu. Bagaimana anak-anak supaya tidak nikah dini dan bagaimana membangun desa di sana gitu ya. Cuma saya mikirnya terus sekolah yang seperti apa gitu ya. Nggak mungkin kalau sekolah yang seperti sekarang ini karena saya mempelajari bahwa kurikulum yang ada itu justru menjauhkan anak dari lingkungannya gitu ya, seperti orang mencabut dari akarnya gitu. Saya petani, tiba-tiba harus pakai sepatu, harus pakai baju seragam. Nah itu kan berbeda sekali dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Benar. Dan pelajarannya juga hafalan, nggak ada kaitannya langsung dengan kehidupan apa yang dihadapi mereka gitu ya. Dan sebenarnya nggak masuk akal gitu ya, sepatu itu ya paling tahan lama 3 bulan gitu ya, udah jebol gitu. Terus ngapain itu? Karena kan tanahnya masih tanah liat. Iya. Kalau hujan kayak gini, ya sepatunya yang paling sepatu kalau sana bilangnya sepatu kupro itu ya, sepatu boot itu loh. Yang paling cocok ya itu. Tapi kan sekolah nggak kayak gitu. Jadi kadang-kadang harus pakai sepatu itu dulu, nanti sekolah baru pakai. Jadi menurut saya kok ini nggak efektif banget gitu loh. Dan kayaknya nggak harus seperti itulah gitu loh kalau di desa gitu. Nah terus waktu itu saya bilang ya udah saya memulai dari apa yang saya punya. Jadi saya waktu itu punya buku-buku, kemudian juga saya disangoni buku-buku sama Romo Mangun. Nah terus bapak itu punya pendopo yang agak luas. Akhirnya Pak boleh ya saya ngumpulkan anak-anak di sini. Oh sapopo, apa yang di ini. Akhirnya anak-anak tak undang, ya udah pokoknya kumpul baca dulu Kak, sambil saya mencari bentuk itu loh. Sebetulnya apa sih pendampingan yang seperti apa gitu. Nah akhirnya baca-baca dan dari situ saya tahu gitu. Ternyata anak-anak tuh baca tuh tertatih-tatih gitu. Udah kelas 4, kelas 5, 6 itu masih baca tuh masih belum lancar dan mereka nggak paham gitu. Kan mereka hanya bisa mengeja tapi nggak mengerti ya. Ya karena kan harus bukunya bahasa Indonesia. Mereka bahasanya bahasa Lawen gitu ya, bahasa Jawa. Jawa campuran. Ngapak-ngapak ya. Nah terus ini ada lompatan. Jadi kalau misalnya memahami itu harus berkali-kali gitu ya. Harus pakai diterjemahkan di pikiran dulu gitu. Nah dari situ saya mulai dari baca dulu. Soalnya saya bawa buku, mereka buka-buka, habis itu taruh. Terus akhirnya saya baca, jadi saya cerita gitu ya. Jadi kayak bedah buku sebetulnya. Nanti siapa yang bacanya lancar, terus habis baca itu menceritakan kembali ke teman-temannya. Nah dari situ terus kemudian mulai mereka tertarik.
Terus saya mulai bikin ada yang sampai apa ya, saya bikin kayak kan mereka senangnya main remi. Ya udah akhirnya dari situ saya dan sana tuh adanya semua orang merokok ya. Jadi yang paling banyak itu bungkus rokok. Akhirnya dari bungkus rokok itu saya gunting-gunting, saya bikin kayak permainan gitu yang remi gitu ya, dari suku kata apa terus dimain remi terus apa terus nanti bikin kata. Ya pokoknya saya kreatif sendiri dari apa yang ada di sana gitu. Nah lama-lama anak-anak semakin banyak sampai ada 160 anak. Tapi saya sendirian gitu loh. Terus akhirnya gimana ya? Nah akhirnya tak bikin kelompok. Dan ini ada kelompok yang nanti mengamati pasar, yang kelompok ini nanti mengamati lahan, yang ini mengamati ini. Nah awalnya kayak gitu sebetulnya untuk mensiasati karena saya nggak mungkin semua jadi satu. Nah terus nanti yang kelompok yang habis pengamatan mereka kayak presentasi gitu loh, menceritakan apa. Dan itu luar biasa, saya jadi terkaget-kaget. Ternyata mereka baru sadar, Bu kita tuh di sini punya pasar gitu loh. Tapi ternyata orang-orang yang jualan itu bukan orang sini gitu loh. Sebagian besar itu orang dari kota dan desa-desa tetangga. Nah yang orang sini itu bahkan sayur itu pun beli gitu. Nah terus akhirnya dari situ kita bisa diskusi gitu loh. Nah sebaiknya seperti apa? Yang subur sayur aja beli gitu. Ya. Nah, kita nih petani tapi sayur tuh beli gitu. Terus besok lagi ngamati, sekarang coba mengamati yang spesifik, ngamati masalah jajanan, saya bilang gitu. Jajan pasar. Jajan pasar. Nah, ternyata jajan pasar tuh hampir semua pabrikan, mulai dari yang bungkus-bungkus kecil-kecil, yang pilos, yang apa, yang kayak gitu. Cari ada nggak kira-kira makanan yang dulu kalian ada makanan yang sini, yang hasilnya dari sini. Nah dari situ terus mereka lihat oh ya sebetulnya kita terus ini dikonversikan sama yang mereka dari ladang. Ternyata mereka punya pisang, punya ubi, punya apa ya, dan itu karena murah sekali gitu ya, dijual murah sekali, sering tidak dipanen gitu loh. Terus ngapain kalau misalnya singkong hanya jadi singkong ya untuk apa gitu. Nah terus akhirnya dari situ kita diskusikan. Terus gimana? Kalau misalnya kita jajanan bikin sendiri kira-kira gimana? Karena semua kan jajanan dari pasar yang pabrikan. Terus nggak apa-apa. Nah terus akhirnya saya bilang kalau yang punya singkong boleh nggak minta izin sama orang tuanya besok bawa singkong, bawa ubi, ada yang bawa pisang. Nah akhirnya mereka pada bawa. Terus kita diskusikan lagi, yuk kita bikin apa? Ada yang singkong tuh bikin tape, ada yang dibikin lanting, ada yang dibikin apa. Nah akhirnya kita punya. Dan itu juga sekaligus saya untuk belajar gitu loh. Misalnya singkongnya ditimbang, ada berapa, dari misalnya sekilo itu ada berapa biji, mereka bisa memperkirakan. Enggak semua hal di situ buaya juga tahu kan. Iya gitu kan. Nah terus oke, kalau misalnya sekilo berapa, terus harganya berapa, terus nanti kita jadikan apa. Nah itu malah tak jadikan bahan untuk belajar. Nah itu kok malah efektif loh, anak-anak tuh cepat sekali kalau ngitung uang terus apa-apa kayak gitu. Dan senang ya. Senang ya, dan mereka bergairah gitu. Terus bikin kelompok, ada yang memelihara ayam, kan kebunnya ibu bapak kan luas banget. Terus ada yang anak gede-gede yang dewasa itu memelihara kambing. Terus saya bilang sama teman-teman yang di Jogja, siapa yang mau ini, mau nyumbang apa? Kambing. Nyumbang dan waktu itu gaduh gitu loh. Gaduh. Jadi gaduh gitu ya. Terus akhirnya ada yang malah wis nggak apa-apa, aku tak belikan induknya, nanti kalau mereka udah beranak dipindah gitu loh. Akhirnya malah mereka kayak gitu, jadi donasi aja gitu. Akhirnya giliran kayak gitu. Ada yang marmut, ada ayam kayak gitu. Jadi sekolahnya tuh mereka memelihara ayam, memelihara marmut, terus kemudian kambing kayak gitu. Nah terus dari situ anak-anak itu nabung gitu. Lah nggak sampai 1 tahun tuh tabungan mereka udah 1 juta sekian gitu loh. Nabungnya di mana Bu? Ke saya gitu. Jadi hasil tadi terus akhirnya yang jajanan ada beberapa yang dijual, terus ada yang dimakan sendiri, sebagian dijual. Nah, terus mereka sekalian untuk hitungan gitu ya. Jadi mereka punya buku kelompok ini gitu loh. Jadi belajar matematika juga. Belajar matematika, belajar ini. Nah, akhirnya saya menemukan ya sebetulnya kuliah saya tuh ya di situ gitu ya, di Lawen gitu kan. Nah, saya jadi memetakan kalau belajar langsung itu lebih mudah dan mereka terkait dengan kehidupan mereka. Mereka bisa memodifikasi. Ketika singkong nggak bisa diapa-apakan, dan waktu itu singkong tuh sekilo cuma 100 rupiah loh. Nah terus mahal biaya angkutnya. Iya makanya. Benar. Jadi sering nggak di apa-apa. Iya. Terus pisang itu 1 sisir itu cuma 25 rupiah.
Itu pun pisang yang bagus, kalau yang jelek tuh paling hanya ya kadang dikasih orang aja nggak mau gitu loh. Nah itu kita bikin sale, kita bikin molen gitu ya. Jadi pokoknya akhirnya saya jadi apa Jadi produktif ya. Jadi produktif dan karena juga nggak ada makanan yang misalnya saya pengen gitu ya. Kayak di Jogja gitu, saya pengen beli apa kan nggak bisa, harus bikin gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya punya buku resep jadul, jadi yang terjemahan itu. Nah saya cari di situ kan nggak bisa googling kan nggak ada, waktu itu belum ada HP, listrik aja nggak ada. Iya, tahun 88 itu. 88. Ya, nah terus saya seperti itu dan akhirnya jadi kelompok gitu kan, jadi terus anak-anak tuh bilang, Bu kita ini udah sering kesini tapi kita nggak punya nama gitu loh. Terus saya bilang, ya udah kalian aja yang bikin nama gitu. Terus mereka waktu itu bilang, Bu anu aja ya, anak alam, sekolah alam gitu loh, sanggar alam gitu, belum sekolah, sanggar alam gitu. Terus saya usul kok sanggar alam, kayaknya kok ini cuma tempat ya. Kalau aku nambahin anak alam gitu gimana? Sanggar anak alam gitu. Jadi kalau disingkat salam dan itu bagus juga kalau disingkat. Akhirnya setuju. Nah akhirnya jadi kita punya nama gitu ya, karena udah berkegiatan lama tapi kok nggak punya nama. Terus akhirnya kita cari apa ya yang untuk hari lahir kita apa sih supaya ingat tanggal 17 itu ya. 17 itu kan pitulasan gitu ya. Tapi waktu itu 17 Oktober 88. Nah itu jadi hari lahirnya Salam Lawen. Nah dari situ, tapi pernah juga kami tuh karena aktivitasnya banyak, kemudian kan juga orang tua jadi gabung. Dan waktu itu orang tua sih pada protes sebetulnya. Terus anak-anak kok jadi ini ya, nggak mau ngarit di rumah, nggak mau ini. Nah sebetulnya terus akhirnya ini saya pengen gitu sebenarnya ketemu sama orang tuanya karena ada isu-isu yang kayak gitu. Akhirnya udah tak undang, ya udah kumpul aja kita, yuk kita ngobrol gitu. Nah kenapa anak-anak nggak mau tuh loh, nggak mau ngarit, kan biasanya anak-anak itu berangkat sekolah itu ngarit dulu. Ngarit itu mencari rumput. Mencari rumput ya. Nah terus nanti pulang sekolah sambil bawa itu. Nah jadi kalau di sekolah tuh sering ngantuk gitu loh, anak-anak itu ngantuk, makanya kalau nggak naik udah capek dulu. Udah capek. Nah terus dia jadi nggak naik kelas misalnya karena terus nggak bisa ngikutin pelajaran, nggak naik gitu kelas. Mungkin nggak sarapan. Iya, terus disuruh keluar sama bapaknya kayak gitu loh. Nah jadi seperti itu, terus akhirnya kita ngobrol sama orang tua. Ya sebenarnya saya pengen sih apa sih sebenarnya hak anak itu apa, tapi kan saya nggak ngomongin hak ya, tapi ngomong apa sih tanggung jawab orang tua, tanggung jawab anak dan sebetulnya seperti apa. Ada solusinya nggak Bu kalau kayak gitu tuh ternyata di kampung? Ya akhirnya mereka menyadari gitu loh. Oh ternyata kan waktu itu anak-anak kenapa harus ngarit. Itu kan terus akhirnya ketemu gitu ya. Ya karena kalau laki-laki mereka kalau sunat itu kan biasanya pesta. Pesta sampai 5 hari seminggu kayak gitu. Dan nyembelih kambing itu bisa 5 sampai 7 kambing. Dan itu untuk apa ya status sosial mereka gitu ya. Nah terus saya bilang apakah ini memang perlu gitu ya. Dan kalau misalnya nyembelih atau jual kambingnya apakah anak dilibatkan. Nah ternyata juga anak enggak. Nah kalau itu memang haknya anak, mestinya anak diajak kompromi dong. Apakah dia juga kepingin sunatnya harus dengan pesta seperti itu. Nah terus dampaknya apa. Nah itu kita akhirnya terus mereka juga jadi, ya selama ini mungkin gak ada yang ngedongge kayak gitu ya. Sekalipun ini tradisi, tapi kan juga kita bisa memilah-milah gitu loh. Mana yang baik, mana yang enggak. Terus akhirnya mereka minta pertemuan rutin gitu. Terus akhirnya untuk nginget-inget kan Mas Toto waktu itu lahirnya Setu Wage. Nah kebetulan Mas Toto kan juga di NTT. Jadi saya bilang cuma ya ini sekalian lah kita doa untuk Bapak. Karena yang asli sana kan Pak Toto. Jadi ya saya bilang sekaligus untuk doa untuk Bapak. Terus nanti kita ngobrol lah gitu, mirunggan gitu. Nah akhirnya ada itu temu bicara itu yang setiap Setu Wage, malam Setu Wage. Jadi melek-melekan gitu sambil doa. Jadi ajang kumpul-kumpul. Terus kumpul-kumpul seperti itu. Terus akhirnya dari situ pengen juga bantu saya gitu. Terus akhirnya ibu-ibu yang ya di sana kan hampir semua cuma lulusan SD. Nah terus supaya saya nggak kewalahan karena 160 anak dan usianya kan beragam ya. Ada yang prasekolah, ada yang putus sekolah, ada yang masih sekolah kayak gitu. Mungkin bahkan ada yang sudah remaja. Iya, ada yang sudah pemuda kayak gitu. Nah terus akhirnya dipilah-pilah usianya. Terus ada yang prasekolah sendiri gitu. Terus ada yang masih sekolah. Terus yang anak-anak pemuda remaja itu apa.
Terus akhirnya bahkan kami itu bisa punya usaha-usaha produktif di sana. Terus akhirnya kan mereka juga ikut kayak penelitian kayak anak-anak itu gitu loh. Terus misalnya sana tuh penghasil kopi, tapi kenapa mereka beli kopi kemasan? Ya. Nah, terus kemudian di sana itu ada yang tadi tuh jajanan-jajanan tradisional itu udah ditinggalkan. Nah, akhirnya kami punya kelompok yang orang dewasa itu ada bikin kopi, jadi kopi tubruk yang sekarang belum waktu itu belum semaju sekarang gitu ya. Nah, kami bikin terus kami link dengan teman-teman di Jogja gitu. Nah, waktu itu Ebi yang orang Jerman itu kan punya rumah makan Milas itu. Yeah. Nah, itu yang bantu. Jadi pertama yang masarkan kopi, jadi saya masih tak tulis tangan, jadi saya bungkus masih pakai kertas kado yang coklat kayak gitu. Pokoknya tak wangun-wangun dewi lah apa gitu ya. Itu terus kopi teh ya, teh yang teh di Sangrai ya, itu teh lawen, teh lawen. Nah, itu malah justru yang di sini yang beli bule-bule gitu. Betul. Terus waktu itu saya punya temen Pak seperti yang Terawas itu yang udah meninggal ya, Mas lupa saya namanya. Yang di lingkungan itu. Nah, ini kan dulu yang mempopulerkan makanan organik kayak gitu. Nah, itu kan kopi yang di Lawen kan kopi yang tidak dengan pestisida, dengan apa. Nah, itu kopinya udah sampai Bali gitu. Jadi dijual di Bali, dijual di Surabaya. Nah, itu akhirnya bisa menghidup. Kita punya tabungan yang orang tua itu. Jadi kayak koperasi gitu. Terus mereka juga bilang gini, Bu, ini tuh padi banyak, tapi nggak ada gilingan padi gitu loh. Jadi kalau kita ngilingkan itu harus ke Kali Bening, dan ke Kali Bening itu kadang dipikul. Kalau nggak dipikul harus pakai truk, dan truknya itu hanya kalau hari-hari pasaran gitu. Jadi biaya untuk ngolah itu lebih mahal. Nah, ini gimana kalau kita punya gilingan padi gitu. Nah, waktu itu kan saya di Karangdowo, yang punya bapak saya kan juga ada gilingan padi tapi udah nggak dipakai. Akhirnya saya bawa ke sana, terus dipakai. Tapi karena ini udah tua kan, gilingan yang waktu saya masih kecil kan. Jadi udah sering rusak kayak gitu. Dan kalau rusak itu harus cari spare partnya tuh jauh banget kan. Harus ke Pekalongan kalau nggak ke Jogja. Nah, terus pas saya dari Duta Wacana kan saya resign gitu ya. Nah, kemudian waktu itu ada dosen dari Belanda atau gimana. Tanya itu loh, ketika saya di Duta Wacana itu berapa yang saya dapat kayak gitu-gitu toh. Terus ya saya bilang, saya kan volunteer di sini gitu loh. Kamu lebih banyak mati ya daripada hidup gitu kan. Terus kayak saya seperti dikasih pesangon gitu ya. Dikasih pesangon sejumlah tertentu ya, lumayan besar gitu ya. Nah, waktu itu bisa saya pakai untuk beli gilingan padi, untuk beli alat-alat mebel. Jadi kan di sana ada tukang juga. Cuma alatnya tuh sangat sederhana banget. Bahkan ada yang meteran itu pakai rafia gitu juga ada, karena juga yang ini buta huruf ya, jadi kadang-kadang cuma dicorei kayak gini loh pakai rafia, dan bilang saya meteran tuh sentian gitu istilahnya. Nah, saya beli alat-alat pertukangan, kemudian gilingan padi. Nah, itu dikelola orang-orang dewasa gitu. Nah, akhirnya punya dana untuk itu, bisa untuk operasional di Salam sana waktu itu, karena kan sekolahnya gratis gitu ya. Jadi mereka nggak ini, terus orang-orang yang ikut, karena tadi ibu-ibu akhirnya banyak ya, ada 12 orang yang jadi kader yang ikut ngajar itu. Nah, ini dapat istilahnya uang saku lah gitu, uang lelah itu dari usaha-usaha itu. Jadi ada usaha gilingan padi, kemudian ada mebel, dan akhirnya orang tua dan anak-anak ini punya kegiatan, ada kelompok tani, ada kelompok tenaga murah, ada kelompok tukang. Jadi akhirnya satu desa gitu loh, itu bisa bisa hidup gitu. Bisa produktif. Ya, terus sampai kami dan komplain-komplain itu sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Terus waktu itu sana itu kan sumur itu adanya cuma satu di rumah bapak saya. Jadi setiap jam 2 pagi itu orang udah ngangsu gitu loh cari. Air di situ. Cari air, ya. Sementara di sana tuh ada mata air gitu, ada mata air yang bagus, dan itu akhirnya kami cari pralon untuk bisa menurunkan mata air itu sampai dipakai ke Lawen. Berapa tahun Bu tinggal di Lawen? Saya yang memang benar-benar total di sana tuh 6 tahun. Wih, panjang juga. Nah, ya selama Pak Toto saya kan begitu menikah itu saya menikah cuma berapa bulan gitu Pak Toto udah pergi. Iya.
Dan saya ya udah saya dilawen gitu. Saya hidup sama mertua gitu dan asik gitu. Makanya sebetulnya ini harus ini ya. Kadang kan orang tuh tinggal sama mertua itu kan kayak pamali apa ya, kayak menakutkan gitu ya. Iya. Tapi saya enggak gitu. Justru yang banyak support yang apa Benar. itu bapak ibu gitu. Malah lebih cocok dengan mertuanya. Iya. Saya bisa kumpul sama Pak Toto setelah 8 tahun menikah. Nah, akhirnya pindah ke sini. Iya, saya pindah ke sini itu karena Ke saya udah Jogja punya, maksudnya, ya, pindah saya ke udah Jogja. punya anak, Bram itu Si terus. Bramnya. Nah, ketika Pak Toto pulang itu Bram kayak orang asing lah gitu loh. Nah, jadi Mas Toto kan jadi apa ya? Kok kayak gini terus ya? Kalau misalnya dia pergi terus pulang itu beli baju udah nggak cukup gitu loh. Karena kan bayangannya kalau anak itu kan cepet banget tuh perkembangannya. Dia nggak mempertimbangkan itu, jadi selalu nggak cukup gitu loh. Nah dia jadi sakit hati tuh loh. Dan telepon kan juga nggak bisa karena di sana nggak ada telepon. Surat aja sampainya berapa bulan gitu baru sampai. Jadi surat itu kadang tak kasih nomor. Jadi kalau misalnya dia bacanya harus kapan dan saya yang mana dulu gitu ya. Saya punya kotak pos karena nggak surat itu bisa sebulan baru nyampe gitu. Dan kadang-kadang telegram. Nah jadi ya saya telepati aja ketemunya. Nah tapi karena saya punya banyak aktivitas ya saya sangat menikmati itu gitu ya. Dan Mas Toto di sana juga waktu itu kan lagi pas pecah Dili juga itu. Nah juga harus pindah-pindah sebetulnya apa ya. Dan di Ambon waktu itu di Ambon juga lagi rame gitu ya. Yang waktu RMS itu. Jadi Mas Toto juga harus pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Makanya kami sebulan sekali 35 hari sekali doa itu sekaligus juga untuk itu. Dan orang-orang juga nemenin saya gitu di sana. Terus pindah ke sini? Pindah ke sini itu ya sebetulnya saya juga di sana itu aduh kalau tak tinggal terus nanti gimana gitu kan. Juga nggak mungkin gitu. Tapi akhirnya saya pindah ke sini terus saya tetap sering pulang. Nah tapi ketika yang melanjutkan itu kan hampir semua lulusan SD. Nah itu dari dinas yang terus ini apa enak lulusan SD ngajar ya nggak gitu-gitu dan terus disindir-sindir sama masyarakat terus apa gitu ya jadi akhirnya teman-teman itu nggak tahan gitu loh. Bu saya nggak bisa kalau kayak gini terus ya selalu disindir-sindir apa enak ya nggak sekolah bisa jadi guru gitu loh dipanggil bu guru gitu. Kalau di desa itu kan sensitif sekali gitu ya. Nah terus lama-lama ya sudahlah kalau memang nggak bisa dipertahankan ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya yang TK itu diambil sama Pertiwi gitu ya. Jadi TK-nya jalan terus. TK daerah ya. Dan juga orang-orang juga kesadaran untuk menyekolahkan sudah tinggi. Dan orang-orang juga kritis. Jadi kalau misalnya ada pungli ada apa itu teman-teman di sana udah kritis banget. Karena waktu itu juga pernah kami protes ke DPR ya. Karena pungli-pungli itu dan sampai akhirnya camatnya melarikan diri. Terus ada lurah yang ini juga jadi kami memang melakukan banyak hal gitu ya yang komprehensif gitu ya. Jadi nggak mungkin pendidikan ini bisa berjalan hanya kita nanganin anak aja. Tapi kalau orang tua dan pemerintah juga nggak kondusif kan nggak bisa. Nah jadi saya sudah nggak apa-apa lah saya tinggal ke sini. Tapi kan orang-orang di sana kader-kader itu udah jalan gitu ya. Jadi mereka bagaimana sikapnya terhadap pemerintah. Mereka sangat kritis dan juga menyekolahkan anak itu udah menjadi kesadaran dan sekolah yang seperti apa. Dan anak-anak yang pernah gabung di Salam itu juga apa ya sekarang juga jadi motor penggerak di sana gitu. Nah terus akhirnya ketika saya ke sini sempat vakum ya. Jadi Salam itu dari tahun 96 sampai tahun 2000. Nah itu kebetulan 96 itu INSIS berdiri ya. Iya mungkin ya. Dan Pak Toto udah di Jogja, udah menetap gitu ya. Jadi udah nggak kemana-mana. Jadi ya kemana-mana tapi maksud saya nggak kayak dulu sampai 8 bulan. Jadi masih keliling cuma memang basisnya di Jogja. Akhirnya oke lah kita pilih Jogja karena Jogja juga bagi saya rumah kedua gitu ya. Jadi saya juga di sini banyak teman, banyak komunitas gitu. Nah pas saya di sini karena saya biasa aktif di desa nggak mungkin juga saya diem gitu ya. Nah saya juga aktif di kampung. Nah kelihatannya di sini kan adem ayem nggak apa-apa ya. Tapi ternyata angka putus sekolah di sini tinggi juga. Terus akhirnya tinggi dan bahkan yang pribumi malah gitu loh yang banyak putus sekolah dan anaknya orang mampu. Jadi bukan karena biaya, bukan karena uang. Tapi karena gaya hidup, karena juga di sini kampung seniman. Tapi yang ditiru ya yang negatifnya, bukan yang positifnya gitu. Nah dari situ akhirnya
Karena kami banyak ngomong, banyak aktivitas, saya ikuti gitu ya. Terus akhirnya udahlah ibu nanti yang jadi RT-nya aja gitu. Pas waktu itu mau pilihan RT. Dan akhirnya saya jadi dipilih, dan waktu saya nggak mau tapi keliling gitu ya, coblosan, benar-benar coblosan keliling gitu. Nah ternyata saya yang kepilih gitu loh. Dan waktu itu di Bantul itu baru saya loh satu-satunya RT perempuan. Jadi kalau rapat di kelurahan, rapat di kabupaten tuh saya sendirian dulu. Suka, oh ini rapat RT loh, bukan PKK. Iya memang saya ketua RT. Saya bilang gitu. Nah dari situ terus saya bilang sama masyarakat, oke saya mau jadi ketua RT, tapi saya harus program-program saya harus maksudnya didukung lah gitu loh, bareng-bareng. Terus akhirnya kami evaluasi kalau pertemuan RT. Pertemuan RT kita cuma berapa jam? 1 sampai 2 jam. Tapi waktu yang paling lama untuk apa? Waktu itu arisan itu 1000-an gitu ya. Tapi itu bikin ruwet karena ada yang belum bayar, ada yang titip, ada yang udah dapat nggak datang ya kayak gitu. Ini kayaknya kita kok menyita waktu banyak yang di situ gitu loh. Gimana kalau arisan sekarang kita hapuskan, tapi kita mulai kesempatan kita ketemu, jadi kita ngobrolin masalah-masalah yang ada di kampung ini apa. Terus saya juga nggak mau kalau saya perempuan sendiri gitu loh. Jadi kalau pertemuan RT ini harus mencerminkan bahwa ada perwakilan di setiap keluarga gitu. Perwakilan perempuan. Iya, perwakilan perempuan atau anak muda gitu ya. Nah jadi akhirnya pertemuan RT pada waktu itu banyak, bisa sampai 60 orang gitu ya. Jadi ada ibu-ibu, ada anak muda gitu. Terus akhirnya dari situ kami oke lah yuk kita petani gitu loh. Kita mulai pemetaan masalah gitu loh. Kira-kira apa sih masalah yang ada di sini. Nah ternyata ada masalah rentenir, ada masalah yang anak putus sekolah, ada yang anak yang suka ngalak, ternyata banyak gitu ya. Nah selama ini nggak pernah dibicarakan gitu loh. Oke yuk sekarang kita, terus ada masalah TK kita punya gedung TK, tapi gedungnya udah hampir roboh, muridnya juga udah nggak ada. Muridnya nggak ada karena gedungnya udah hampir roboh, jadi orang takut menyekolahkan. Nah padahal itu TK PKK. Nah akhirnya saya waktu itu bikin kebijakan siapapun yang jadi warga sini membayar Rp500 per bulan, itu 250 untuk TK, 250 untuk lansia. Karena juga di sini banyak lansia dan juga agak terlantar lah gitu. Ya misalnya harus mereka ke posyandu harus bayar, itu ada yang kadang-kadang nggak bisa. Nah oke, akhirnya 250 kita poskan untuk lansia, yang 250 untuk TK. Sekalipun kita nggak punya anak yang di sana. Iya. Nah dari situ akhirnya saya bisa mengumpulkan dana. Terus akhirnya saya juga cari-cari donatur ke yang lain. Kita bisa bangun TK itu. Nah TK itu akhirnya kita bangun. Dan waktu itu Tido itu juga nggak mau sekolah yang di tempat lain. Terus Tido dia itu bilang, anak keduanya. Anak saya yang kecil, yang ketiga ya. Terus dia bilang, ngapain sekolah? Aku pengen sekolah sama teman-temanku di sini gitu loh. Tapi mama harus bangun itu loh, karena itu piannya udah bolong-bolong tuh harus diganti. Terus nggak ada kamar mandi, mama harus bikin kamar mandi. Terus saya mikir, saya malah belajar dari Tido gitu ya. Kalau misalnya saya sekolah di luar kan juga bayarnya mahal. Nah kalau uang yang harus bayar mahal itu saya pakai untuk ngerenovasi, itu kan udah bisa. Dan ini bisa dimanfaatkan orang banyak. Nah waktu itu ada Pak Ong juga, anaknya seusia Tido. Saya ngerayu dia juga. Dilelah kan Arum sama Tido deket gitu kan. Ya udah sekolah di situ aja yuk Pak Ong kita, tapi bayarnya sama kalau kita sekolah di luar gitu loh. Misalnya harus ada uang gedung, uang apa. Oke, uangnya untuk bangun. Nah, Pak Ong setuju. Terus akhirnya kami bangun TK itu, terus bisa lumayan bagus, bikin kamar mandi. Terus saya beli alat-alat, saya cari donatur gitu. Nah akhirnya mulai lagi TK-nya hidup. Gurunya siapa Bu? Tadi kan ada gurunya. Gurunya tuh nggak ada muridnya. Muridnya waktu itu tinggal 7. Nah tapi sekarang udah banyak banget, udah lumayan lah, udah normal gitu ya. Terus akhirnya juga sekarang udah dipegang, ada bantuan juga dari pemerintah. Terus ada guru bantu juga di sana. Yang dulu tuh gurunya tuh gajinya cuma 50.000. Nah aku bilang ya ampunin lo guru TK sebulan. Dan itu mereka juga mau gitu loh. Terus akhirnya itu kita urunan itu tadi. Nah jadi terus kami di sini, teman-teman yang alumni Salam Lawen kan pada nyuratin saya gitu loh. Ibu aku tuh bisa seperti ini. Misalnya ada yang akhirnya dia bisa kuliah, bisa apa. Aku tuh bisa seperti ini karena dulu ikut Salam. Kalau Salam sampai nggak ada itu aduh sayang gitu loh.
Nah, saya juga mikir-mikir tuh gimana ya. Terus akhirnya saya di sini bikin kelompok belajar lagi gitu ya. Waktu saya masih di rumah kontrakan di sana gitu. Ya. Nah, terus tapi itu kan nemenin bikin PR terus apa gitu ya. Nah, papan tulisnya itu saya pakai sekat rumah saya itu yang triplek itu saya gunakan untuk itu. Pokoknya saya apa yang saya punya gitu ya. Terus ada perpustakaan, ada ini. Terus kami bikin program jurnalistik sama. Tapi itu belum berdiri ya, Salam di sini. Ya kami berkelompok belajar, sini belum ada. Saya masih di rumah kontrakan. Jadi tahun 2000 itu di rumah kontrakan. Tapi sudah ada inisiatif untuk bikin Salam. Ya teman anak-anak di sini bilang ya udah namanya Salam aja deh Bu, sama kayak yang di Lawen gitu. Tapi waktu itu pendampingan remaja. Belum sekolah, belum inilah, belum bikin TK, belum. Bikin, masih pendampingan remaja itu tahun 2000. Terus akhirnya kami tuh ada sosial budaya, jadi ada kesenian, ada apa kayak gitu ya. Jadi waktu itu ada yang mitranya INSIS yang dari Kanada itu siapa ya? Pernah itu. Iya. Itu yang ngasih, yang perempuannya. Itu ngasih jimbe. Nah, terus kami ada kelompok musik jimbe, terus lagu-lagu dolanan kita hidupkan lagi. Terus kalau sore anak-anak juga main, terus apa. Nah, tapi saya yang paling apa ya, yang karena harus mendampingi ngerjakan PR itu lama-lama tuh ini kok aneh ya, anak-anak SD harus belajar misalnya kelas 3 itu harus belajar tentang kebijakan pemerintah, tugas-tugas MPR, DPR. Kayaknya kok nggak pas gitu loh. Nah, sementara saya udah menemukan ketika di Lawen itu bagaimana kalau anak itu memang kebutuhannya seperti tadi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Jadi dari Lawen itu saya belajar itu akhirnya saya kerucutkan terus belajar melalui riset, kemudian dengan tema ini tadi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Ini lebih cepat karena itu kebutuhan mereka yang dasar gitu kan. Nah, terus saya di sini kan nggak mungkin kalau ini pelajaran sekolah, kemudian sore itu hanya mengulang apa yang ada di sana, kayak nggak bisa merubah apapun gitu. Nah dari situ kemudian saya membuat pertemuan-pertemuan dengan orang tua, tapi ini saya perluas itu loh untuk diskusi umum gitu. Diskusi tentang pendidikan. Jadi saya ngundang teman-teman yang waktu itu awalnya dari Jogja aja gitu ya. Terus ngomong tentang pendidikan. Terus saya ngomong ini loh saja nih pendidikan yang yang ada sekarang itu seperti ini. Dan kenyataan hidup seperti ini gitu ya. Nah, itu kita diskusikan. Terus mestinya pendidikan kritis gitu ya. Itu seperti apa. Nah, sampai akhirnya orang itu iya ya kalau gitu kayaknya kita mesti bikin sendiri dong gitu loh. Nah jadi saya membuat komunitas dulu. Komunitas ketika komunitasnya kuat terus kemudian mahasiswa-mahasiswa juga sering datang ke sini. Nah sambil saya membangun rumah ini. Dan itu juga di bawah sadar saya ya. Saya sama Mas Toto itu kok mendesain rumah itu awalnya yang dibangun itu pendopo gitu loh. Nah terus pendopo itu jadi saya pakai untuk aktivitas. Tapi ketika kontrakan sudah habis terus kita tinggal di mana? Nah tadi kita bikin rumah waktu itu belum ada pintunya, belum ada apa, tapi saya harus sudah pindah sini gitu loh. Sampai akhirnya saya cari orang di sini untuk kalau malam jaga karena belum ada pintunya rumahnya itu gitu ya. Jadi ada pendopo itu terus kami gunakan untuk aktivitas itu. Dan waktu itu kalau saya mikir kalau saya langsung bikin SD nggak mungkin gitu kan, izinnya juga masih susah, masih apa. Ya saya bikin yang paling gampang dulu. Jadi tahun 2004 saya bikin kelompok bermain. Kelompok bermain. Nah itu di pendopo itu, yang karena pendopo udah jadi, ya udah di situ. Terus alat-alat mainnya ya punyanya Bram Tido kecil dulu, punya Indah gitu ya. Itu mirip-mirip PAUD gitu ya kelompok. Ya PAUD, memang PAUD gitu ya. Tapi namanya kelompok bermain. Iya kelompok bermain. Dan waktu itu juga sedang marak-maraknya ada PAUD yang sedang digalakkan. Pemerintah baru sadar bahwa ini pendidikan usia dini itu sangat penting gitu ya, karena itu sebagai fondasi. Tapi orang sini kalau menyekolahkan jauh kan juga nggak bisa karena mereka ya ada yang bertanya, ada yang jualan, ada yang apa kayak gitu ya. Nah jadi akhirnya kami bikin ya udah bikin aja. Terus saya sendiri yang ngajar gitu kan, saya ngajar terus. Nah orang-orang akhirnya jadi kok anak-anak jadi seneng ya belajar nanam apa. Dan saya kan karena itu juga cucu-cucunya orang sini tahu, saya bilang Mbah kalau pas nanam mau ikut anak-anak ikut terus apa gitu diajari kan ya cucu-cucu mereka jadi ya boleh gitu kan. Nah ikut terus ternyata belajar dari situ menyenangkan sekali gitu. Nah akhirnya orang tua tuh bilang Bu lanjut aja Bu, lanjut sampai TK gitu. Nah terus akhirnya kita lanjutkan TK. Terus TK seperti itu terus jadi SD terus sampai sekarang jadi SMA, bahkan kita sekarang bikin akademi gitu ya. Nah ini sangat natural banget gitu loh. Dan ini karena memang kebutuhan dari masyarakat. Dan
kita mengedukasi masyarakat gitu. Jadi bukan saya datang bikin sekolahan kayak gitu, enggak. Tapi karena ini terus akhirnya masyarakat merasa butuh gitu loh. Oh, kita butuh bikin wadah yang memang sesuai yang kita cita-citakan. Nah akhirnya ya Sekarang jadi berapa? murid bebrayan itu. Iya, berapa murid? 210. 210. Alumninya berapa banyak? Aduh, kalau alumninya berapa ya? Ratusan Kalau juga. ratusan ya. Karena kan udah dari tahun 2004. 2004. Ya, kalau kita hitung KB dan waktu itu tuh kelompok bermainnya itu besar ya, jumlahnya tuh sampai 60 karena kami nggak bisa menolak waktu itu karena kan orang-orang sekitar sini semua, tetangga gitu ya. Jadi udah kayak cendol itu loh, sebenarnya udah sangat tidak mungkin. Nah, dari situ kita mulai mengurangi kuota gitu ya. Ketika orang-orang sini udah habis, udah nggak ada dan orang-orang luar, kita mulai yang ideal aja lah gitu loh. Mulai dari 20, kemudian sekarang 15 itu udah kita maksimal ya. Jadi kalau TA PAUD kecil, PAUD besar berarti jumlahnya paling banyak 30. Terus sekarang ada PAUD kecil, PAUD besar, TK kecil, TK besar. TK kecil, TK besar, SD, SMP, SMA. SMA-nya ini sekarang sudah sampai kelas berapa? Udah lulus, Ada udah yang sudah meluluskan, lulus, iya. Dan yang lulus itu juga 4 yang kuliah udah diterima juga di negeri. Ya, jadi ya saya udah yakin waktu itu kan dengan metode yang seperti ini ya masih aduh gimana ya nanti kalau kami hanya baru punya SD misalnya. Terus nanti gimana kalau harus ke SMP luar gitu ya. Ternyata yang dari sini itu misalnya di SMP swasta favorit, SMP negeri, mereka malah berprestasi gitu. Juga. Jadi yang ranking 1 sampai 3 itu biasanya dari Salam gitu. Bu Haya, sebutannya di sini kan kalau nggak salah bukan guru ya, fasilitator. Iya. Kenapa tuh begitu? Ya karena guru yang jadi guru tuh ya anak itu sendiri gitu ya. Ya karena saya muridnya Romo Mangun dan itu nancap sekali gitu ya bahwa anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Nah itu nancap banget gitu dan akhirnya ya saya juga belajar di Lawen ternyata itu terbukti gitu loh. Kan yang jadi guru anak itu sendiri karena mereka menemukan. Buaya malah juga banyak belajar di situ. Iya, saya banyak belajar dari mereka. Dan justru ya kalau waktu itu kan saya sebenarnya sama Romo Mangun mau disekolahkan di Belanda. Jadi waktu itu saya dipaksa sampai yang mau memberi dana itu diajak ya Mr. Howing itu diajak ke Lawen dan memaksa kamu harus sekolah dulu. Saya bilang gini, saya belum tahu persis yang jadi permasalahan di negeri saya tuh apa gitu loh. Ketika nanti saya ke sana, saya takutnya juga nanti malah saya terobsesi dengan pembelajaran di Belanda yang belum tentu pas di sini. Nah kayaknya di sini dulu gitu loh. Nah itu yang selalu saya sama Romo Mangun akhirnya jadi deket dan saya selalu punya argumentasi, saya punya ini. Akhirnya Romo supportnya tuh sangat luar biasa gitu ya. Ya kamu punya idealisme dan ternyata bisa. Romo sendiri aja takut sebetulnya dengan sekolah non formal itu gitu. Nggak siap resikonya. Dan saya kan juga saya bukan sarjana ya, saya juga cuma akademi. Dan Romo tuh bilang kamu tuh harus sekolah. Soalnya ada persyaratan nanti kalau mendirikan sekolah kalau kamu nggak sarjana itu dibubarkan gitu loh. Ya kalau dibubarkan saya bikin lagi, saya bilang gitu. Saya nggak mau gitu. Kan itu orang tua juga harus terlibat aktif ya Bu, kalau anaknya sekolah di Salam ya. Gimana tuh konsepnya Bu? Ya itu saya pengalaman di Lawen juga. Ketika orang tua itu mendukung, akhirnya kan runningnya cepat banget gitu loh. Betul. Terus nggak bisa kan cul-culan ini asal anak saya sekolah di sini atau apalah bayar terus lepas tangan itu nggak bisa kalau di Salam ya. Nah itu juga karena pengalaman itu dan saya sendiri juga karena saya bisa seperti ini juga bentukan di rumah gitu kan. Karena dulu mbah saya, bapak saya menanamkan hal-hal baik yang harus kamu lakukan kayak gitu kan dari rumah gitu. Nah akhirnya saya merasa bahwa keluarga itu penting gitu. Jadi pendidikan di dalam rumah itu justru yang menentukan. Nah kebetulan saya juga pas di Jogja saya ketemu dengan teorinya Ki Hajar Dewantoro. Dan itu juga nggak sengaja karena dulu saya di Code dan itu hasil ada rongsok itu loh. Kok ini kok ada fotokopian bagus itu loh. Saya baca loh ternyata itu bukunya Ki Hajar gitu. Jadi saya belum punya buku yang aslinya. Jadi masih potongan-potongan itu. Yang isinya itu tentang trisentra, tentang niteni niroke nambahi itu kan penelitian. Nah tak cocok-cocokkan dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Kok ternyata pas juga dengan bukunya Paul Freire gitu kan. Dan bagaimana sekolah hadap masalah kayak gitu. Nah itu sangat mempengaruhi saya gitu ya. Terus
ya ternyata benar gitu ya kalau bagaimana memerdekakan gitu ya. Jadi pengetahuan itu kalau guru itu kan cenderung akhirnya pusat pengetahuan itu pada guru dan sekolah gitu kan. Nah, buku-buku paket apa segala macam. Nah, sementara sebetulnya pengetahuan itu tidak mutlak miliknya guru gitu loh. Anak itu sendiri juga sumber pengetahuan dan masyarakat juga sumber pengetahuan. Nah, ini supaya tidak membatasi gitu. Akhirnya ya kami menggunakan kata fasilitator gitu. Karena kalau mau sebenarnya pamong mungkin lebih pas ya, tapi kan pamong udah dipakai di taman siswa kan. Iya. Akhirnya ya udah saya pakainya fasilitator gitu. Tantangan ke depan Bu, terakhir. Kalau di Salam apa? Kalau tantangan ke depannya apa yang kira-kira menjadi apa ya? Sesuatu yang harus dilalui oleh Salam sendiri. Kalau saya sih nggak melihat tantangan ya. Menurut saya mungkin kedepannya itu Salam bahkan hanya menjadi semacam payung gitu ya. Kalau nanti keluarga-keluarga atau kemandirian belajar itu tuh terbentuk gitu ya. Nah itu dan apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah makin maju, orang bisa belajar sendiri kayak gitu ya. Nah ini yang kita harus siap gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya lembaga itu kan kadang-kadang kalau udah jadi besar terus jadi apa ya, untuk merubah itu susah gitu ya. Nah jadi kalau saya sih legowo aja kalau nantinya kita hanya akan menjadi payung gitu, kayak semacam ikatan komunitas. Soalnya gitu kan ya. Banyak tuh mungkin orang pengen anaknya sekolah seperti di Salam, tapi nggak bisa karena entah itu jarak, entah itu macam-macam lah. Ya makanya kami sekarang mengembangkan kenapa ada Akademi Salam. Nah itu kan bagaimana belajar mandiri dan saya sebenarnya pengen semakin banyak orang melakukan gitu ya. Jadi kami tidak ingin bikin cabang-cabang karena menurut saya sekolah ini gerakan gitu ya. Jadi gerakan yang ya kalau dilakukan oleh banyak orang itu akan lebih baik gitu. Karena ini bukan mesin uang gitu ya. Tapi ini bagaimana setiap orang sadar akan perannya masing-masing, akan jati dirinya gitu ya. Jadi bisa selama ini kan sebetulnya apa ya, kayak misalnya pembangunan ini kan tidak pernah mengoneksikan antara pembangunan itu dengan masyarakatnya. Nah jadi masyarakat hanya kadang-kadang misalnya mereka punya tambang atau punya hasil bumi apa, itu kan nggak pernah jadi pemain gitu loh. Mereka hanya kadang malah jadi korban. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya pendidikan itu nantinya bisa terkoneksi dengan lingkungan setempat. Saya sekarang kami punya murid yang dari Maluku ya. Dia melihat di sana itu kopra atau kelapa itu potensinya besar banget. Nah sekarang dia di sini penelitiannya tentang itu dan dia akan pulang ke daerahnya. Nah yang seperti ini sebetulnya yang kami cari dan di sana nanti dia bisa menjadi mentor di sana ya, menjadi fasilitator dan juga mempengaruhi masyarakat di sana. Nah tantangannya ya bagaimana ini bisa menyebarkan virus-virus ini ke banyak orang gitu. Baik Bu Aya, terima kasih banyak atas waktu Bu Aya. Dan bagi teman-teman tadi seperti yang digarisbawahi oleh Bu Aya, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik mendirikan sekolah semacam Salam gitu ya, atau sanggar. Kadang-kadang kan sebetulnya nggak tepat ya sebutan sekolah ya. Sanggar anak alam gitu. Teman-teman bisa belajar langsung di Salam ya Bu ya. Dengan Bu Aya langsung dan para fasilitator yang ada di sini. Ya. Karena itu tadi Bu, sebenarnya saya sih lihat ada banyak sekali orang pengen anaknya sekolah seperti di Salam, tapi jauh ya. Jauh atau mungkin nggak cukup jumlah orangnya gitu-gitulah. Iya. Sebetulnya syaratnya itu enaknya berapa orang kan gitu-gitu kadang-kadang teknis atau bisa dilakukan di mana gitu. Cara menyusun kurikulumnya bagaimana dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman, kita akan ketemu lagi bertamu seru selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aya. Iya, sama-sama.